Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, siang hari ini ngaji KGI kembali hadir di IG Live dengan tema yang sangat penting sekali karena berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi temanya adalah diskriminasi gender pada diskriminasi gender dan kesehatan mental perempuan. Bersama saya telah hadir Mbak Danisha dari KOPRI atau Korps PMII Putri Ibnu Aqil. Dan Mbak Danisha nanti akan memperkenalkan _ID akunnya dan Mbak Danisha itu sendiri siapa dan mengapa milih tema diskriminasi gender dan kesehatan mental perempuan. Silakan Mbak Danisha, kenalan, lalu perkenalkan lembaganya, lalu kenapa milih tema ini. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada tim ngaji KGI, khususnya kepada Dr. Nurofi Angge. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Danisha Nurul Ilma. Teman-teman biasa memanggil saya Nisha. Nisha. Saya salah satu Nisha. Saya salah satu anggota dari Kopri PMII Rayon Perjuangan Ibnu Aqil, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari Fakultas Humaniora. Kopri itu sendiri kependekan dari Korps PMII Putri. Korps PMII Putri itu badan semi otonomnya dari PMII dan kami biasa berfokus di isu-isu gender. Jadi kami biasa merespon gender, juga membahas tentang gender. Hal ini juga kami tujukan agar memiliki ruang yang baik di publik antara laki-laki dan perempuan agar tidak ada ketimpangan begitu Ibu. Untuk alasan kami sendiri memilih tema pada siang hari ini mengenai diskriminasi gender dan kesehatan mental perempuan perspektif Islam, itu menurut kami sangat asik sekali gitu ya untuk dibahas, karena memang pada dewasa ini itu banyak sekali masalah-masalah yang terangkat di media dan apa istilahnya nge-hype gitu ya Bu, istilahnya nge-hype tentang diskriminasi perempuan yang harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Belum lagi nantinya juga menimbulkan hal-hal yang mengimplikasi pada kesehatan mental seperti itu Bu. Jadi monggo nanti panjenengan memimpin untuk menjelaskan diskusi kita pada siang hari ini. Terima Ya, kasih. terima kasih Mbak Nisha Danisha ya atas pengantarnya. Saya memang belum cukup lama ini. Jadi akhir-akhir ini tuh sering mendapatkan informasi tentang bagaimana perempuan itu rupanya sering banget mengalami kesehatan mental yang terganggu. Gitu. Bahkan beberapa hari lalu itu kan beredar video ya, bagaimana ibu membunuh anaknya, anaknya usia masih kecil gitu ya. Dan diketahui bahwa kalau tidak salah anaknya 3 itu yang di Brebes itu, lihat nggak Mbak Nisha itu? Ya, ada. Ada kan ya kasus-kasus, dan itu bukan kasus tunggal, karena dulu juga kita pernah mendengar perempuan yang melakukan tindakan sama pada anaknya karena tidak ingin anaknya menderita itu. Jadi lalu kenalan saya, jadi adiknya orang yang saya kenal juga baru masuk ke rumah sakit jiwa karena berhari-hari nggak bisa tidur, gangguan
tidurnya itu yang jadi bayangkan loh, kita nggak tidur sehari saja badan rasanya kaku gitu. Ini nggak bisa tidur sampai seminggu sampai 2 minggu, itu kan ngeri sekali. Lalu mulai menceracau gitu, bicaranya itu tidak terkendali. Yang akhirnya oleh keluarga diberi pertolongan untuk ditangani ahlinya di rumah sakit jiwa. Ya sebetulnya ya, relasi tidak adil atau katakanlah relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan itu tidak hanya perempuan yang mungkin mengalami gangguan pada kesehatan mental. Mengapa? Karena laki-laki juga ya, nanti perempuan kita akan membahas secara lebih banyak. Tapi laki-laki juga sebetulnya punya ancaman gangguan mental yang besar juga, karena bayangkan loh, di tengah situasi kehidupan yang serba sulit misalnya ya, dia dituntut untuk mau tidak mau, mampu tidak mampu, harus selalu lebih dari perempuan dalam segala hal. Patriarki kan begitu. Sebaliknya perempuan itu, kalau perempuan itu bebannya ya dalam relasi yang timpang itu, perempuan itu dihalang-halangi untuk kuat, untuk maju. Nah, laki-laki bebannya itu harus maju terus, harus lebih terus dari perempuan. Sehingga ketika kenyataannya nggak begitu, mental ini akan kena gitu. Diolok-olok oleh temannya, mau baik sama istrinya aja dianggap takut istri, gitu. Takut binilah apa itu. Jadi jangan dikira bahwa relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan itu hanya memberi dampak buruk pada perempuan, tapi juga pada laki-laki. Makanya sebaliknya ya, mendudukkan laki-laki dan perempuan secara setara itu bisa menolong perempuan sekaligus laki-laki. Perempuan sekaligus laki-laki. Nah sekarang, diskriminasi gender itu kan bagian dari ketidakadilan gender pada perempuan ya. Diskriminasi gender itu ya, tindakan diskriminatif terhadap perempuan dalam hal ini. Sebetulnya diskriminasi itu rentan dialami oleh siapapun yang berada dalam posisi lemah atau lebih lemah dari pihak lain dalam sebuah relasi. Diskriminasi itu rentan dialami oleh siapa saja yang dalam bahasa Al-Qur'annya adalah du'afa dan mustad'afin. Orang miskin kena diskriminasi. Kulit hitam kalau di Afrika kena diskriminasi. Fabel rentan diskriminasi. Minoritas rentan diskriminasi. Jadi diskriminasi itu memang rentan diterima oleh siapapun yang berada dalam posisi lemah, termasuk laki. Misalnya laki-laki berkulit hitam, laki-laki dari bangsa yang dijajah, laki-laki itu dari Asia kalau berada di Eropa sebagai Muslim, ya laki-laki juga rentan kalau berada dalam posisi lemah atau lebih lemah dalam sebuah relasi. Nah, posisi diskriminasi secara gender itu bagi perempuan ya punya karakteristik yang agak berbeda nih. Karena perempuan itu kan melekat menjadi bagian dari diri kita sebagai manusia. Kita dari bayi sampai mati, misalnya ya begitu. Jati diri perempuan ini kan melekat gitu. Oke lah, ada beberapa kasus yang kita bisa diskusikan secara khusus, tetapi identitas perempuan ini kan melekat dalam diri perempuan gitu. Kalau miskin misalnya ya, diskriminasi pada orang miskin, dia bekerja keras lalu menjadi kaya, dia selamat dari diskriminasi sebagai orang miskin. Diskriminasi pada anak laki-laki dan anak perempuan ya, kalau sudah dewasa
anak laki-laki selamat dari diskriminasi sebagai anak. Perempuan selamat dari diskriminasi sebagai anak, tapi tidak dari perempuan. Jadi diskriminasi pada perempuan itu akan rentan dialami oleh perempuan sepanjang usianya. Kerentanan itu ada terus karena diskriminasinya berbasis gender atau diterima oleh perempuan hanya karena menjadi perempuan. Nah, tentu saja ya, situasi mendapatkan diskriminasi itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Dan itu bayangin deh kita diperlakukan tidak adil di depan kita misalnya ya. Kita bersaudara aja kalau yang lain dikasih THR, kita enggak sendirian. Kita sakit lah. Nah itu tuh rentan dialami oleh perempuan dalam kapasitas apapun. Misalnya sebagai orang tua nih, bahkan tidak dianggap loh. Tidak dianggap sebagai orang tua itu pernah. Tidak hanya tidak dianggap oleh anak sebagai orang tua, tapi bahkan dimiliki oleh anak laki-laki. Kan diwariskan itu. Perempuan zaman turunnya Al-Quran itu kan dia seperti harta diwariskan. Makanya jadi coba bisa membayangkan nggak ya, perempuan itu hamil, melahirkan, nifas, menyusui, atau begitu lahir ya, begitu lahir, anak itu binti bapaknya. Binti bapaknya. Jadi kita itu nggak diakui sebagai orang tua. Makanya ketika Al-Quran atau hadis ya, menyebut berkali-kali ini kata walidaihi, walidain, itu sebetulnya sedang menolak cara pandang bahwa ibu itu bukan orang tua yang harus dihormati. Nah, ayah dan ibu, ibumu juga orang tuamu. Itu tuh kelihatan sekali. Makanya ketika Tuhan mewasiatkan untuk berbakti pada dua orang tua, Sainal insana biwalidihi, itu yang dijelaskan berikutnya hanya pengalaman ibu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Sehingga secara sosial ayat itu mengatakan bahwa ibumu juga orang tuamu loh. Yang hamil, wahnan ala wahnin, menyusui, menyapi sampai 2 tahun. Ayo berterima kasih pada ibu. Gitu. Anishkurli wali walidaik. Kita diminta berterima kasih pada dua orang tua, terutama ibu. Sementara ya, pada waktu itu, perempuan didiskriminasi sebagai ibu, justru karena pengalaman biologisnya itu berdarah-darah, sementara laki-laki enggak. Laki-laki cuma ngeluarin sperma doang, menitan, bahkan detik dan nikmat. Ini menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui kan berdarah-darah mulu itu. Sehingga ayat itu kalau mau diterjemahin secara bebas itu gini, Tuhan itu mewasiatkan kepada manusia untuk berterima kasih kepada ibu ya. Dan jangan menjadikan pengalaman yang berdarah-darah dan sakit itu wahn ala wahn. Kok dijadikan alasan untuk mendiskriminasi? Mbok mikir itu. Kalian tuh harusnya berterima kasih, kok malah menjadikan itu sebagai alasan mendiskriminasi. Itu kalau mau diterjemahkan secara sebebas-bebasnya. Kalau lihat konteksnya, kelihatan sekali spirit itu. Nah, atau pertama lahir dulu ya, lahir nih. Lahir dikuburkan hidup-hidup. Jadi kerentanan ini, diskriminasi itu mengancam perempuan karena sebenarnya akarnya itu kan karena melihat perempuan bukan manusia. Atau melihat perempuan itu bukan manusia seutuhnya, akarnya kan itu. Jadi selama perempuan itu dipandang rendah atau lebih rendah dari laki-laki, ya perempuan akan rentan mengalami diskriminasi. Jadi dipandang oleh orang lain atau mendudukkan dirinya begitu, ya akan rentan mengalami diskriminasi. Maka betapa pentingnya perempuan sendiri, ya, perempuan sendiri harus punya citra diri sebagai subjek gitu, sebagai manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu ya bukan hanya makhluk fisik,
apalagi makhluk seksual doang, apalagi cuma objek seksual. Jangan, perempuan jangan mau punya citra diri seperti itu dan dicitrakan oleh orang lain sebagai hanya objek seksual. Nilainya itu hanya tergantung sejauh mana menarik secara seksual bagi laki-laki. Masuk mau gitu ya? Jangan. Boleh dandan ya, tapi dandannya ya untuk percaya diri dong. Jangan supaya laki-laki tertarik pada saya. Jangan gitu niatnya. Kalau begitu ya nanti jadi objek seksual dong. Karena kalau objek seksual itu artinya nggak punya nilai lagi kalau nggak menarik secara seksual. Nggak ada nilainya. Wong nilainya cuma alat pemat seksual. Yang kedua sebagai mesin reproduksi. Jadi perempuan itu hanya diperlakukan untuk melahirkan anak. Hamil, melahirkan, nifas, terus saja nggak peduli perempuannya kesakitan, nggak peduli itu kalau dilihat sebagai mesin reproduksi. Maka ini nih, jadi kalau kita lihat sejarahnya ya, cara pandang pada perempuan sebagai objek, sebagai subjek sekunder, itu jahiliyah banget. Jahiliyah banget. Dan Al-Quran itu menegaskan ya, dalam 23 tahun, itu memproses kesadaran bahwa perempuan itu adalah manusia seutuhnya, dan pengalaman kemanusiaan perempuan secara biologis dan sosial itu diafirmasi, diakui oleh Islam, dan sebagai subjek penuh itu artinya tadi itu makhluk intelektual dan spiritual juga. Nah, berarti perempuan bukan hanya makhluk fisik, tapi ada aspek non-fisik, di mana salah satunya ya mental itu. Sehingga yang disebut dengan kemaslahatan di dalam Islam ya, itu bukan hanya kemaslahatan fisik, tapi juga kemaslahatan mental. Gitu. Sementara diskriminasi pada perempuan, cara melihat perempuan sebagai objek atau subjek sekunder itu identik dengan melihat perempuan hanya sebagai makhluk fisik, sebagai makhluk seksual, bahkan sebagai objek seksual itu. Jadi karenanya nanti mental perempuan gak dianggap penting gitu. Gak dianggap penting. Karena perempuan objek. Objek itu ya kayak benda aja. Benda mana ada psikis seperti enggak. Bukan nggak ada, nggak dianggap. Nggak dianggap. Sakitnya perempuan, jerit-jeritnya perempuan karena dan sakit benar-benar nggak dianggap. Ini menarik nih karena banyak tafsir keislaman yang punya potensi. Tafsirnya ya, karena saya sendiri meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah Zat yang maha adil, maha tahu, dan maha benar. Al-Quran itu. Karenanya semua informasi di dalam Al-Quran, termasuk ayat poligami, pemukulan istri, itu didasarkan pada pengetahuan yang tak terbatas, pasti benar, dan pasti dimaksudkan untuk adilan. Problemnya itu ada pada yang memahami ini, manusia. Kan nggak satu manusia maha tahu, maha sok tahu banyak. Tidak satu pun maha benar, maha sok benar banyak. Dan tidak satu pun maha adil. Jadi Al-Qur'annya adil, maksudnya Allah memaksudkan keadilan pada perempuan, tapi karena yang membacanya itu tidak adil, firman Allah yang maksudnya begitu jadi berubah menjadi tidak adil gitu. Ini kalau mengikuti ngaji KGI berkali-kali itu pasti paham ya, ada 3 jenis ayat. Karena kan Al-Quran meresponnya. Ini soal problemnya nanti begini. Kesehatan mental itu semakin berat bagi perempuan.
karena diskriminasinya itu atas agama juga gitu. Kalau atas nama budaya mungkin kita ya walaupun takut kita berani melawan gitu. Tapi begitu atas nama agama kita dianggap melawan Tuhan gitu. Padahal kita sedang melawan tafsirnya gitu, Tuhan itu yang tidak adil. Kalau yang adil ya nggak kita apa-apa, no, adil biarin aja. Tapi kok nggak adil pada perempuan, adil buat laki-laki. Nah ini yang dipersoalkan. Apakah benar maksud Tuhan itu begitu? Nah, bayangkan ya, nanti soal diskriminasi ini, itu dahsyat sekali. Perempuan itu yang sudah berbaik, itu masih ragu-ragu. Dan diragukan. Coba perhatikan fatwa-fatwa itu. Bolehkah perempuan belajar selain Al-Quran? Belajar fikih, belajar itu ditanyakan. Selain Al-Quran itu, boleh nggak perempuan belajar? Belajar itu bukannya sesuatu yang baik. Ya? Kenapa kalau perempuan yang melakukan jadi kayak nggak tentu baik? Gitu? Apalagi nih, bolehkah perempuan menjadi mubalighah? Jadi mubalighah kan baik. Sudah pasti baik kan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tapi kalau perempuan yang melakukan menjadi seakan-akan belum baik. Kalau jadi presiden jadi itu kayak yang semua tindakan bagi perempuan, tindakan baik apapun, kalau dilakukan oleh perempuan jadi seakan-akan belum tentu baik. Dan mau tahu kualitasnya baik atau tidaknya itu atas dasar apa? Menimbulkan fitnah apa enggak bagi laki-laki? Bayangin. Jadi apapun pertanyaannya, kalau pasti menimbulkan fitnah, sebaik apapun perbuatan itu dilakukan oleh perempuan, lalu menimbulkan fitnah, maka haram gitu. Mau itu belajar, mau itu sekolah, mau itu bekerja menafkahi anak, loh kok bisa dibilang tidak baik karena menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah. Terus kalau ada kemungkinan makruh. Kalau pasti tidak menimbulkan fitnah, boleh. Sehingga nanti ada begini, hukum melakukan tindakan yang sama antara dilakukan oleh perempuan yang cantik dan jelek itu beda. Dahsyat sekali itu. Cara tafsir, menafsirkan Al-Quran yang punya asumsi perempuan itu sumber. Padahal di dalam Al-Quran itu ya laki-laki ya perempuan sama-sama diberi kecenderungan berbuat buruk sehingga menjadi sumber fitnah dan berbuat baik sehingga menjadi sumber anugerah. Sekarang kalau misalnya menyampaikan kebenaran itu kan baik. Lalu ada laki-laki yang terangsang. Salah siapa coba? Kini sedang menyampaikan kebaikan yang karena terangsang gitu. Lalu perempuan yang disalahkan karena melakukan perbuatan baik itu. Bahkan ada cerita ya tentang ada orang dari sono, dari Timur Tengah yang ini saya dengar lagi dari teman saya. Kunjungan ke pesantren. Pesantrennya itu ada MTQ. MTQ yang musabaqah tilawatil Quran. Tamunya ini minta MTQ perempuan dibatalkan. Kenapa? Karena dia nggak kuat. Loh, situ yang nggak kuat kenapa? Perempuan jadi nggak boleh baca Quran. Itulah atasi. Bayangkan kalau laki-laki yang jadi standar tunggal kemaslahatan bagi perempuan, ya begitu akhirnya. Nah, diskriminasi atas nama agama itu tadi ya, membuat perbuatan baik menjadi kayak nggak tentu baik kalau perempuan yang melakukan. Sebaliknya, ini yang agak ngeri-ngeri sedap itu ada sebaiknya berbuat ketidakadilan pada perempuan. Itu juga ada yang dipahami sebagai tanda kesolehan. Memukul istri dianggap itu adalah, ya begitulah tugas suami yang soleh. Menduakan, menikahkan, mengempatkan istri.
itu dianggap sebagai kesolehan gitu. Makanya saya sama sekali tidak mengkritik ayat poligami, ayat memukul istri, karena bagi saya persoalan itu ada pada pemahaman. Itu pemahaman. Nah, bisa nggak membayangkan itu potensi ganggunya kesehatan mental perempuan karena dikepung oleh cara-cara yang cara pandang terhadap perempuan yang diskriminatif, baik dalam norma sosial, kan kita melihat banyak sekali tradisi masyarakat ya. Bayangkan loh, itu berbahaya bagi perempuan, tapi dianggap sebagai keluhuran nenek moyang. Ini tradisi kearifan yang harus jadi membahayakan, tapi disebut kearifan. Apa enggak mentalnya itu sakit perempuan? Bayangin ya, ada kawin tangkap, ada kawin anak, ada kawin. Itu kan buat perempuan betapa bahayanya. Perempuan itu rentan ya, lagi jalan gitu ditangkap oleh sekelompok laki-laki untuk dijadikan istri. Dan teman-teman aktivis yang mau menghapuskan tradisi ini dianggap melanggar adat dan itu pamali. Lalu kebijakan negara. Namanya kebijakan, tapi kadang berbahaya buat perempuan. Di negara lain itu ada yang honor killing. Bayangkan honor killing itu adalah perempuan dibunuh oleh saudara laki-laki atau ayah atau suami dan mereka diampuni. Tidak diberi sanksi hukuman. Membunuh perempuan itu dianggap sebagai menjaga kehormatan keluarga. Kehormatan. Dan membunuh perempuan, termasuk korban perkosaan yang dianggap memalukan keluarga, dianggap sebagai honor killing. Membunuh demi nama baik keluarga. Membunuh perempuan. Coba bayangkan. Apa enggak jiwanya terganggu ini perempuan kalau itu baru apa tadi ya, negara, kemudian masyarakat, dan agama. Tafsir agama ya, kita yakin agamanya itu tidak mengizinkan tindakan kezaliman apapun pada perempuan, tapi tafsirnya bisa seperti itu. Maka betapa pentingnya kita kemudian membangun cara pandang baru terhadap kemanusiaan, termasuk kemanusiaan perempuan. Dulu ya, bayangkan gimana perempuan nggak stres ya. Akhir kita nih hamil, misalnya ya, hamil 9 bulan, mungkin dalam proses kehamilan itu ada gangguan, melahirkannya sakit banget. Begitu lahir anaknya perempuan, terus suami mengubur, nggak nanya pendapat kita. Mbak bayangin, dikubur hidup-hidup, ibunya nggak ditanya apakah, nah kan walaupun bayinya dikubur, ini payudara tetap bengkak karena ASI. Jadi nanti besar sedikit nih, terancam oleh kawin anak. Sebetulnya kan ini yang berbahaya sekali waktu itu, dan sampai hari ini masih terjadi loh, jangan salah. Jadi zaman yang disebut jahiliyah itu bukan zaman, tapi perilaku. Salah satu ciri dari perilaku jahiliyah itu adalah melihat perempuan sebagai rendah seperti benda atau sebagai lebih rendah dari laki-laki. Itu ciri masyarakat jahiliyah. Makanya ya, nanti perempuan itu kan waktu jahiliyah dipandang sebagai milik mutlaknya laki-laki. Sehingga lahir sebagai milik ayah, nanti dinikahi oleh laki-laki, jadi milik mutlaknya suami, suami meninggal diwariskan pada anak dan kerabat laki-laki. Nanti nih laki-laki yang memiliki perempuan itu secara sosial diperbolehkan untuk mengeksploitasi. Termasuk eksploitasi secara seksual, makanya hubungan seksual incest itu mahar mana-mana. Dan ternyata sampai hari ini perkosaan incest itu masih terjadi.
Mungkin bagi kita nggak masuk akal ya, ayah kok memperkosa anak kandungnya. Ya nyatanya ada. Bahkan ada satu perempuan yang diperkosa oleh ya kakaknya, ya pamannya, ya kakeknya, ya ayahnya itu. Kemana ini? Ada kasusnya. Benar ini ada kasusnya. Jadi itu yang disebut diskriminasi itu berbahaya sekali adalah. Karena perempuan jadi kayak dimanapun, kapanpun itu, kan selama dia dianggap sebagai objek seksual. Selama dianggap sebagai objek seksual, dan itu memang konstruk, tidak hanya konstruk budaya dan tafsir, tapi konstruk ini ya, dunia industri, sadar atau tidak, itu berpangkat atau memanfaatkan rasa insecure perempuan kalau tidak menarik bagi laki-laki. Kulitnya gelap, kita disuruh pakai whitening. Nanti kalau sudah pakai whitening, jadi menarik bagi laki-laki. Itu rasis sekali itu. Itu produk whitening itu sama aja menganggap kulit gelap itu enggak bagus. Cantik. Enggak cantik. Perempuan hanya cantik kalau putih. Hidung harus mancung. Bibir harus seksi. Kulit harus kencang terus. Jadi perempuan itu berada dalam posisi gini. Ya diperlakukan sebagai alat seksual, berarti dia harus selalu cantik. Tapi pada saat yang sama harus jadi mesin reproduksi. Ya dia akhirnya hamil, melahirkan, nifas terus menerus. Boro-boro mikir kan kalau bereproduksi terus menerus tanpa henti. Akhirnya si istri disuruh bereproduksi, suami tertarik pada perempuan lain yang cantik. Karena dia ingin perempuan jadi alat seksual, melihat perempuan sebagai alat seksual, objek seksual. Akhirnya begitu cara pandangnya terhadap perempuan. Nah, cara pandang ini tadi itu, perempuan rentan mengalami kawin anak, perempuan rentan mengalami incest, perempuan rentan dijual. Kalau dulu itu benar-benar dijual lalu dapat uang gitu. Kalau sekarang ya dijualnya melalui trafficking, traffickingnya modusnya ya bisa perkawinan, membayar hutang dengan menikahkan anaknya dan seterusnya itu. Nanti kalau nikah rentan diduakan, bahkan kalau dulu itu kan dipoligami tanpa batas dan tanpa syarat adil. Nanti rentan ya di tempat lain di Afrika itu rentan di FGM kan itu loh, female genital mutilation, padahal itu bahaya sekali. Jangankan dimutilasi, mutilasi itu karena ada tradisi infibulasi ya. Semua loh, semua bagian vagina itu babat habis itu bagian luar, sehingga menyatu. Bayangin loh, mau melahirkan bayi kayak apa sakitnya. Melukai saja itu sudah menyakiti perempuan karena vagina dalam bentuknya yang sempurna saja, jaringannya utuh, jaringan syaraf, sel pembuluh darah, utuh saja, itu sudah wanan ala wahnin. Apalagi ada yang luka, putus, dan hilang. Wah, tambah sakit. Di Kamerun itu ada yang payudara anak gadis disetrika sampai hari ini loh. Kalau dulu pakai batu panas, ada yang pakai besi dipanaskan dengan api, ditempelin ke payudara biar nggak tumbuh gitu. Dikira ini penyakit atau yang lain itu. Alasan lainnya adalah karena itu dianggap membuat laki-laki jadi ingin memperkosa. Jadi bukan laki-laki yang disetrika penisnya gitu, tapi payudara perempuan yang disetrika gitu. Ini contoh ya, betapa diskriminasi itu sebetulnya sangat membahayakan perempuan di setiap tahap kehidupannya. Gitu. Makanya perempuan itu menjadi salah satu dalam pandangan saya. Islam itu, ya kita bisa membayangkanlah situasi seperti itu membuat kesehatan mental perempuan menjadi seperti apa. Nah, nah Islam itu dalam pandangan saya memberi perhatian yang sangat besar sekali nih pada kasus perlakuan pada perempuan secara tidak manusiawi. Saya insya Allah akan menjelaskan ini di ngaji KGI reguler
episode 26 insya Allah Jumat nanti, karena saya mau membahas tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dalam perspektif perempuan. Nah, saya mau buka tuh sejarahnya kayak apa, lalu dalam Al-Quran sendiri bicara ada perubahan betul apa, saya mau fokus ke situ. Karena nuzulul Quran jarang banget dilihat dari perspektif perempuan. Saya mau dendam ini besok Jumat malam. Saya mau buka semua kenapa ini nggak disampaikan gitu. Nah, kita melihat ya, contoh nih, contoh. Lalu bagaimana mengatasi diskriminasi seperti ini? Nah, Al-Quran itu membangun cara pandang kemanusiaan yang ini harusnya kita ikhtiarkan sampai hari ini. Masih menjadi agenda penting. Satu adalah, ayo mulai berpikir bahwa perempuan itu manusia gitu. Apa artinya manusia? Nah ini yang kadang-kadang, iya memang saya manusia, terus kenapa gitu? Nah ini, manusia itu artinya adalah mesti bersikap manusiawi. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia. Berarti dua-duanya harus bersikap manusiawi dan disikapi secara manusiawi. Maka kesadaran saya manusia itu artinya adalah saya nggak akan berbuat tidak manusiawi karena saya manusia. Dan saya tidak akan terima diperlakukan tidak manusiawi karena saya ini manusia. Jadi di satu sisi akan bersikap manusiawi, di sisi lain juga memastikan dirinya disikapi secara manusiawi oleh orang lain. Nah, apa arti manusiawi? Nah, ini juga perlu nih kesadaran yang kedua dari saya manusia itu artinya adalah laki-laki dan perempuan itu bukan hanya makhluk fisik. Ini ditekankan banget. Kenapa sekali? Bahkan seluruh agama itu memberi kesadaran bahwa manusia itu bukan hanya makhluk fisik. Termasuk perempuan gitu loh. Kadang-kadang cara pandang bahwa perempuan itu objek seksual ya, itu kayak mengecualikan perempuan dari konsep kemanusiaan. Perempuan, manusia itu harus, manusia itu makhluk spiritual juga. Tapi dalam kata manusia itu nggak ada perempuan. Gitu. Karena nggak nganggap perempuan sebagai manusia. Orang itu harus berbuat baik kecuali pada perempuan. Manusia harus diperlakukan secara baik. Lalu ada kayak yang karena tidak menganggap perempuan manusia, ya jadi dikecualikan dari keharusan diperlakukan dan berbuat baik. Jadi manusia, perempuan adalah manusia, dan manusia itu adalah makhluk fisik, intelektual, dan spiritual. Jadi kodrat perempuan sebagai manusia juga adalah dia makhluk intelektual dan spiritual. Kalau mau tanya kodrat perempuan. Karenanya perempuan penting untuk mengasah nalarnya agar bisa menjadi kritis termasuk sebagai muslimah. Termasuk sebagai muslimah nih. Makanya ada nalar kritis muslimah. Dan harus terus mempertimbangkan hati nurani ya. Hati nurani ini, suara hati itu adalah suara-suara yang menghendaki kemaslahatan bersama. Itu suara Tuhan. Bahkan orang yang berbuat zalim itu ingin diperlakukan secara adil. Ya kan? Kalau orang berbuat kejahatan, apa dia, tolong saya hukum seberat-beratnya. Ya enggak, dia juga ingin diperlakukan secara adil. Nah itu, jadi intelektual dan spiritual, berarti kita ini membangun kesadaran ya, membangun jati diri, membangun citra diri bahwa kita itu makhluk bukan hanya makhluk fisik, apalagi makhluk seksual, apalagi objek seksual, bukan begitu. Tapi makhluk intelektual dan spiritual. Dan fisik itu akan kita tinggalkan ketika mati. Tapi yang non-fisik akan melanjutkan hidup. Maka nilai manusia itu benar-benar tidak tergantung oleh fisiknya. Tidak tergantung oleh alat kelaminnya. Tidak tergantung oleh sistem reproduksinya. Tapi oleh bagaimana menggunakan akal budinya untuk memastikan setiap tindakan itu berdampak maslahat bagi diri sendiri sekaligus pihak lain. Nah, kesadaran ini harus dibangun nih, kemaslahatan bersama ini. Karena perempuan juga seperti laki-laki punya status melekat sebagai hanya hamba Allah,
Berarti nggak boleh dong diperhamba oleh apapun. Jangan mau, kita itu hanya hamba Allah. Jangan juga memperhamba orang lain. Jangan mau kita disuruh jadi hambanya seseorang. Karena kita dan seseorang itu hanya hamba Allah. Dalam perkawinan itu artinya, tauhid itu artinya adalah istri nggak boleh. Tunduk mutlak itu nggak boleh. Jadi hamba itu nggak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam maksiat kepada Allah. Berarti tak mutlak dong. Hanya dalam kebaikan bersama kita boleh taat. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Ini ya, menurut saya proses membangun kesadaran kemanusiaan ini sekaligus menjadi syarat kesehatan mental. Ciri dari mental yang sehat itu kan jiwanya tenang. Kita hanya tenang jiwa kita. Kalau diperlakukan secara manusiawi, diperlakukan dengan akal budi, kita sendiri bersikap sesuai dengan menggunakan akal budi kita untuk memastikan tindakan baik. Kita tidak diperhamba oleh siapapun, dan kita juga tidak memperlakukan pihak lain sebagai hamba yang harus taat mutlak pada saya. Kita tidak akan memperlakukan anak-anak kita meskipun masih kecil juga sebagai harus tunduk mutlak pada ibu sebagai orang tua. Nanti nggak masuk surga loh. Surga itu di telapak kaki ibu. Misalnya gitu. Ya nggak boleh juga begitu maksud saya. Nah, yang kedua, laki-laki dan perempuan di samping punya status melekat sebagai hanya hamba Allah, juga punya amanah melekat sebagai khalifah fil ardh. Makanya perempuan seperti juga laki-laki itu punya misi dalam hidup itu, mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya bagi diri sendiri sekaligus pihak lain. Nah, karena perempuan sebagai khalifah, laki-laki juga sebagai khalifah, perempuan hanya hamba Allah, laki-laki hanya hamba Allah, berarti setara itu. Setara sebagai subjek penuh. Apa artinya sebagai subjek penuh? Dua-duanya wajib bekerja sama, mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya. Coba kalau kita disuruh berbuat kemaslahatan, terus tapi nggak boleh menikmatinya, ya sakit mental kita. Ya kan? Nggak balance gitu Bu ya, nggak balance. Nggak balance. Kita disuruh pijit terus tapi nggak pernah dipijit, sakit hati kita. Itu ibaratnya ya, disuruh nolong terus tapi nggak pernah ditolong. Makanya subjek penuh itu artinya adalah bekerja sama mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Jangan kemungkaran laki-laki dilindungi, perempuan enggak. Perempuan sehingga nanti karena subjek penuh ini, karena subjek penuh itu berarti ya laki-laki dan perempuan harus dilihat sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan karakter, sesuai dengan masing-masing gitu. Tidak menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal, itu enggak boleh. Kalau dalam pengalaman bersama ya silakan standar tunggalnya, karena pengalamannya sama ya pakai standar tunggal nggak masalah. Tetapi kalau berkaitan dengan pengalaman yang berbeda, ya jangan dong menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal perempuan, kemaslahatan perempuan. Nah, ada dua hal ya paling tidak ini yang saya kembangkan sebagai perspektif keadilan hakiki perempuan itu adalah memahami keadilan, kebijakan, kemaslahatan, kearifan, semua hal baik itu dengan mempertimbangkan persamaan sekaligus perbedaan. Misalnya sama-sama penduduk semesta, perempuan itu sama dengan laki-laki penduduk semesta ya. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu dipahami Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi anugerah bagi semesta, termasuk bagi perempuan. Itu kan sama kita. Nah, sama-sama manusia, penduduk alam. Terus sama-sama manusia juga, maka hifdzuddin, termasuk agamanya perempuan harus dijaga. Hifdzul akli, akalnya perempuan juga harus dijaga. Hifdzun nafas. Jadi jangan begini ya,
manusia itu orang itu harus sekolah supaya akalnya cerdas, dan akalnya cerdas itu bagian dari hifdzul akli. Lalu perempuan dihalang-halangi sekolah gitu. Itu namanya diskriminasi lagi gitu. Maka kita harus memastikan nih, hifdzul akli termasuk akalnya perempuan. Hifdzun nafas termasuk jiwanya perempuan. Kayak killing itu kan menganggap jiwa perempuan nggak perlu Tidak dijaga. ada. Tidak dijaga, dikecualikan. Ini namanya diskriminasi, yaitu itu. Marginalisasi, itu diskriminasi ya marginalisasi juga. Lalu apa? Hifdzul mal. Gimana mau kita menjaga harta? Mau mengakses sumber harta juga milik perempuan. Dikecualikan lagi. Nggak boleh kerja. Padahal hifdzul mal itu artinya ya membuka akses untuk punya uang, untuk punya harta ya, dan menutup akses untuk hilang harta itu. Gitu. Perempuan lalu di berbagai negara kan nggak bisa punya tanah atas nama perempuan, harus atas nama laki-laki. Itu hifdzul malnya mana buat perempuan? Perempuan ngirim uang kerja di Hong Kong, kemudian atas nama laki-laki beli motor, begitu pulang ingin apa, karena laki-lakinya ternyata punya yang lain atau apapun, lalu si perempuan itu nggak bisa itu mengklaim hasil jerih payahnya karena tidak diatasnamakan dia. Lalu mana hifdzul mal? Hifdzul ir, menjaga martabat. Jangan dikecualikan martabat perempuan lalu membiarkan pelecehan seksual terjadi. Alhamdulillah ya, hari ini disahkan itu RUU TPKS jadi undang-undang. Itu keren sekali. Semoga membuat semakin nyaman. Lalu hifdzun nasl, menjaga keturunan ya jangan dikecualikan, itu sistem reproduksi perempuan yang berfungsi kompleks sekali untuk dijaga dan menjaga sistem reproduksi perempuan itu dihayati gitulah sebagai bagian dari maqasidus syariah gitu. Jangan karena laki-laki nggak mengalami sakit waktu hamil melahirkan menyusui lalu menstruasi lalu dianggap tidak penting hifdzun kayak gitu. Nah, ini contoh diskriminasi ya, maka strategi pertama dari menghilangkan diskriminasi dan itu menjaga kesehatan mental perempuan adalah ayo integrasikan perempuan dalam semua nilai kebajikan umum. Pokoknya ngomong apapun tentang kebaikan termasuk bagi perempuan gitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab termasuk adil dan beradab pada perempuan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Indonesia yang berjenis kelamin perempuan gitu. Jadi terus, pokoknya nanti di peraturan organisasi, di misalnya kearifan ya, misalnya gini, ini penting banget ini nalar kritis. Kalau enggak ya kita susah untuk menyadari bahwa perempuan itu sedang didiskriminasi, sedang dikecualikan gitu. Misalnya ada orang begini ya, perempuan yang bekerja itu tidak boleh lupa kewajibannya sebagai sebagai ibu dan istri. Kita tanya dong, emangnya laki-laki boleh lupa kewajiban sebagai ayah dan suami? Kan tidak boleh juga. Ya kenapa terus perempuan diingatkan gitu? Apakah nggak ada laki-laki bekerja yang lupa istri dan anaknya? Banyak. Berarti yang harus diingatkan dua-duanya gitu. Karena sama dong, jangan mendiskriminasi. Jangan berasumsi hanya perempuan yang perlu dididik gitu. Lalu yang kedua ya, strategi kedua ini, ayo integrasikan pengalaman khas perempuan ke dalam semua konsep kemaslahatan. Misalnya gini ya, perempuan itu kan secara biologis seperti saya bilang tadi, tubuhnya itu berbeda. Laki-laki dalam bereproduksi cuma ngeluarin sperma, durasinya menitan, bahkan detik, dan dampaknya nikmat. Perempuan itu kan tadi saya bilang, menstruasi ada sakit. Hamil bulanan. Melahirkan jam-jaman harian, nifas harian, mingguan, bulanan, sampai 2 bulan kan kadang, menyusui 2 tahun loh.
Jadi laki-laki menit bahkan detik, perempuan itu jam-jaman ada, harian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada. Dan itu tuh ada sakit, burhan, melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin. Apa artinya? Bagaimana cara mengintegrasikan pengalaman kemanusiaan khas perempuan? Pastikan dalam apa yang disebut kemaslahatan, tidak membuat pengalaman biologis khas perempuan ini makin sakit. Bagaimana mungkin membuat pengalaman yang sudah sakit, ditambahi sakit, kok disebut maslahat? Nggak boleh, walaupun laki-laki nggak mengalaminya. Laki-laki nggak mengalami, maka sangat mungkin yang pasti tidak akan merasakan sakitnya menstruasi, sakitnya hamil, sakitnya melahirkan, sakitnya nifas, sakitnya menyusui, laki-laki nggak akan mengalami. Maka kemungkinan besar tidak tahu sakitnya kayak apa. Karena tidak tahu, menganggap tidak ada. Bayangin loh, wahnan ala wahnin dianggap nggak ada. Karena nggak ada, dianggap nggak ada, ya tidak dipertimbangkan. Padahal siapa yang merumuskan kebijakan negara? Siapa yang merumuskan kearifan sosial? Kan tokoh masyarakat, tokoh adat yang mayoritas laki-laki. Siapa yang merumuskan kebijakan negara? Ya penguasa negara yang mayoritas laki-laki. Siapa yang merumuskan kemaslahatan agama? Ya tokoh agama yang mayoritas laki-laki. Yang nggak mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Maka betapa pentingnya kita memberitahu. Dan betapa pentingnya perempuan jangan menyepelekan pengalaman biologis khas ini. Dan mengatakan, perempuan nggak boleh manja kalau hamil. Kita kuat kayak laki-laki. Ya nggak boleh juga. Jangan menjadikan, misalnya, saya hamil berkali-kali biasa aja tuh, nggak apa-apa. Nggak usah manja. Padahal kan belum tentu kehamilan orang sama dengan dirinya. Ya, Maka ini ya, jadi kadang-kadang laki-laki itu tidak mengalami, tapi kalau diberitahu bisa empati. Perempuan mengalami, tapi kadang justru sebaliknya, meremehkan. Harusnya jangan. Laki-laki maupun perempuan sama-sama empati dong. Wong sakit kok ditambahi sakit. Orang hamil ini mengganggu ini. Misalnya gitu ya. Perempuan yang menyusui itu ganggu ini kalau lagi rapat jadi berisik, diajak ke sana sini. Nah itu contoh mendiskriminasi. Jadi nggak sama sekali mempertimbangkan kemaslahatan dengan dihubungkan dengan pengalaman perempuan itu. Maka nomor satu adalah ini keadilan hakiki, integrasikan itu. Maka apa yang disebut dengan hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aqli, hifdzul ird, hifdzul nasal, hifdzul mal, tidak boleh dirumuskan dengan cara-cara yang menyebabkan pengalaman biologis perempuan makin sakit. Siapapun yang pengalaman biologisnya sakit ditambah sakit, pasti mentalnya nggak akan sehat. Jadi karena manusia itu adalah makhluk fisik, intelektual, dan spiritual, maka yang disebut kesehatan juga tidak hanya kesehatan fisik dong, kesehatan intelektual dan kesehatan spiritual. Nah, yang kedua ini lebih kalau biologis kan fisiknya. Yang kedua nih lebih mental nih, nah, pengalaman sosial. Jadi perempuan selama dianggap sebagai objek atau benda rendah atau lebih rendah dari laki-laki, sebagai objek atau sebagai subjek sekunder, maka perempuan akan rentan mengalami stigmatisasi. Jadi korban, disalahkan, karena perempuan dianggap sumber fitnah. Ya mental siapa yang diperkosa lalu hamil, melahirkan, harus ngurusin anak seumur hidupnya lalu dianggap salah, padahal dia korban. Mental siapa yang nggak sakit kalau digitukan? Nggak ada pastinya ya. Ada. Diakui bahwa pemerkosanya yang salah, dia benar pun, dia tidak salah ya, itu tetap sakit mental. Diperkosa, dipaksa untuk hubungan seksual, dia nggak mau. Hifdzul apa lagi? Jadi hifdzuddin, yang kedua ya, kerentanan yang kedua, stigmatisasi itu kan buruk pada perempuan itu. Siapa yang nggak sakit mentalnya kalau
jadi janda lalu buat tertawaan. Janda itu artinya orang tua tunggal. Orang tua tunggal itu artinya perempuan harus jadi ayah sekaligus ibu. Itu berat dong, jadi ayah doang berat, jadi ibu doang berat. Ini ayah sekaligus ibu. Lalu ditertawakan sebagai perempuan yang kesepian, gatel. Kan kurang ajar gitu. Mental siapa yang sehat dibegitukan? Stigmatisasi ya, lalu marginalisasi. Dikecualikan dari semua kemaslahatan. Marginalisasi itu dikecualikan dari manfaat kehidupan yang harusnya dia terima, dikecualikan dari keharusan dilindungi dari mafsadat yang harusnya dia peroleh itu. Saya tadi itu nggak boleh ya memukul itu sakit, kecuali pada istri. Orang itu harus setia, kecuali pada istri. Ya mental kita, kita kan hanya tenang kalau setia, kalau perlakukan secara bermartabat, masyarah bil ma'ruf, wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Tenang hati kita kalau nggak ada seperti itu. Nah, lalu nanti terakhir ya, semoga saya tidak, gimana nih menyikapi ayat-ayat yang biasa dijadikan legitimasi untuk mendiskriminasi perempuan. Nah, yang berikutnya adalah subordinasi. Subordinasi dianggap rendah atau lebih rendah. Siapapun nggak nyaman anggap rendah atau lebih rendah itu. Nggak nyaman. Dan itu jelas pada mental berpengaruh. Kekerasan. Yang keempat, kekerasan kan. Siapa yang tenang jiwanya kalau terancam kekerasan, diperlakukan atau jadi korban kekerasan. Yang kelima, double burden. Nah, double burden ini sebetulnya dahsyat sekali ya. Bagian ruang, rumah itu kewajiban perempuan, luar rumah itu kewajiban laki-laki. Ini kan bertentangan dengan konsep kekhalifahan tadi, bahwa kemaslahatan di rumah, di luar rumah itu kewajiban bersama. Nah, bayangkan nih kalau double burden itu kira-kira gambarannya gini ya. Urusan rumah itu bersih dan lain-lain, anak, itu tugasnya istri doang. Siapa yang mentalnya sehat, istrinya jempalitan. Suami duduk-duduk merasa itu bukan kewajiban. Nah, apalagi kalau suaminya merantau, istri menyelesaikan semua persoalan dan merantau pun tidak ngirim nafkah. Lalu dengar-dengar malah sudah punya yang lain. Nah, kan hatinya apa enggak membara itu. Makanya itu yang kasus ibu membunuh anak sendiri itu kan pasti mentalnya tidak sehat. Ya siapapun yang membunuh anak yang mau laki-laki ya tetap gak sehat. Tetapi ini harus diperhatikan. Jangan-jangan akornya tuh gede banget gitu. Tidak hanya ibu itu, tapi banyak orang yang mengalaminya. Jadi double burden itu kan nanti situasinya begini ya, double burdennya parah. Ya dia bekerja, ya dia ngurusin rumah seorang diri gitu. Sementara kalau laki-laki bekerja, ya bekerja aja, urusan rumah dia diladeni. Kalau istri bekerja, ya dia ngeladenin di rumah, membersihkan, lalu bekerja. Pulang, laki-laki langsung istirahat. Perempuan ngurusin rumah lagi. Terus ya 24 jam. Nah, karenanya apa yang disebut dengan kemaslahatan itu tidak boleh mengandung ketidakadilan pada siapapun dalam bentuk apapun, termasuk ketidakadilan pada perempuan hanya karena menjadi perempuan gitu. Nah, sekarang mari lihat ya. Berarti perempuan itu hanya sehat walafiat kalau fisiknya, terutama sistem reproduksinya diperlakukan secara halalan thayyiban wa ma'rufan. Diperbolehkan oleh agama melalui nikah, kemudian hubungan seksualnya itu juga dipastikan dengan cara yang berdampak maslahat bagi kedua belah pihak, wa ma'rufan dan pantas gitu. Lalu secara non-fisik, dipastikan perempuan itu tidak mengalami ketidakadilan dalam bentuk apapun
termasuk ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan. Dibebaskan perempuan dari semua bentuk ketidakadilan. Maka perempuan menjadi sehat walafiat lahir batin gitu. Nah sekarang mari ke Al-Qur'annya ya, terakhir nih. Al-Quran itu merekam proses panjang kemanusiaan penuh perempuan dan mengubah perempuan dari objek sampai menjadi subjek. Subjek penuh itu artinya tidak menjadikan lagi sebagai standar tunggal kemaslahatan. Kan beda dong pengalaman suami memukul dengan istri dipukul. Pengalaman laki-laki punya istri dua dengan istri yang diduakan kan beda banget. Tapi kalau laki-laki menjadi standar tunggal, maka apa yang maslahat bagi laki-laki, perempuan harus melihat itu sebagai kemaslahatan gitu. Itu namanya standar tunggal. Nah, mari kita lihat ya, ayat poligami, ayat pemukulan istri, itu sebetulnya bagaimana mendudukkan ayat Al-Quran secara keseluruhan. Kalau saya kan mengatakan bahwa konsep yang saya dikembangkan dalam ngaji KGI, saya juga mau ngaji KGI serial nih, Sabtu Minggu 23, 24 April, ayo ikut. Ini benar-benar metode studi Islam perspektif keadilan hakiki perempuan 9 jam dibagi di 3 seri. Kenyang-kenyang tuh kalau ingin tahu lebih banyak tentang hal ini. Nah, Islam itu mesti dilihat Al-Quran ya, dilihat sebagai dalam 2 dimensi. Satu sebagai sistem. Maka di dalam Al-Quran itu ada 3 jenis ayat sebagai sistem. Ayat tentang misi, bagaimana ini ayat Al-Quran mau kemana sih, mau membawa kita kemana. Misalnya sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta, termasuk bagi perempuan. Maka semua penafsiran atas ayat, semua ayat Al-Quran itu bertujuan untuk itu. Tujuan akhirnya adalah menjadi anugerah, termasuk bagi perempuan. Ada ayat fondasi moral. Itu ayat tentang nilai dan prinsip dasar di dalam Islam ya. Termasuk tauhid, iman, Islam, ihsan, keadilan, kemanusiaan, keselamatan, keamanan, perdamaian, kasih sayang, kelestarian alam, dan semua hal yang baik-baik itu. Yang ketiga, ayat tentang cara. Nah ini biasanya ayat tentang cara ini yang sering dipakai legitimasi itu. Ayat tentang cara itu ayat petunjuk praktis pragmatis ya, implementatif yang bisa diterapkan waktu itu untuk mengubah sistem yang masih dolim bergerak menjadi sistem yang menjadi anugerah bagi semua termasuk bagi perempuan. Nah ayat tentang misi dan fondasi moral nggak boleh ditawar-menawar. Ayat tentang cara kadang nggak hanya boleh tapi harus. Kapan? Ketika diterapkan. Ini ayat tentang cara itu apa sih? Ayat tentang perang, tentang perbudakan, tentang perkawinan, termasuk poligami, termasuk talak, termasuk waris, termasuk nilai kesaksian. Itu semua ayat tentang cara. Bagaimana mengubah sistem yang masih dolim agar bergerak lebih adil dan mendekati sistem yang adil bagi semua pihak atau istilah sekarang adil gender itu. Nah, cara ini kadang karena dia terikat dengan realitas waktu itu, maka diterapkan di konteks yang lain bisa tetap memberi dampak kemaslahatan, tapi bisa juga kalau secara literal ya, kayak perang nih, dalam keadaan damai terus kita menerapkan ayat perang, kan malah bertentangan dengan misi Islam, yaitu perdamaian, bertentangan dengan fondasi moral juga. Lalu poligami, pemukulan istri itu sudah ada pada ayat cara dan penting melihat bahwa itu adalah proses. Nah yang kedua nih, dimensi sebagai proses. Nanti ada ayat titik berangkat, ini semua direkam di dalam Al-Quran. Perempuan, jadi ayat ini merefleksikan cara pandang masyarakat Arab. Quran meminjam cara berpikir masyarakat Arab yang mesti melihat perempuan sebagai objek. Contohnya ayat bidadari surga itu. Jadi ada ayat titik berangkat, ini ayat yang mendudukkan perempuan sebagai objek. Nanti ada ayat target antara, ini kompromi dari sistem yang masih dolim untuk bisa diarahkan pada sistem yang adil-dil. Gitu. 23 tahun kan masa yang singkat sekali. Maka target antara ini titik temunya, komprominya. Cirinya apa? Perempuan sekunder, laki-laki primer. Maka ciri lain dari ayat target antara itu perempuan sepersekian dari laki-laki. Gitu. Ayat poligami itu coba bayangkan loh, awalnya itu satu laki-laki bisa menikahi berapapun jumlah perempuan. Lalu
target antara dibatasi maksimal 4 dengan syarat adil dan diingatkan adil itu sulit dalam poligami. Lalu didorong nih ke tujuan final, yaitu ayat yang mendudukkan laki-laki dan perempuan itu setara penuh sebagai subjek. Jadi setara penuh sebagai subjek itu dalam waris bukan bagiannya harus sama, bukan. Tapi siapapun yang lebih perlu dukungan harta waris itu diberi bagian yang lebih banyak. Misalnya miskin, saudara laki-lakinya miskin, saudara perempuannya kaya raya, ya saudara perempuan didorong untuk ngasih semua warisannya pada saudara laki-lakinya, sehingga perempuan 0, laki-laki 1. Atau sebaliknya, saudara perempuannya itu melarat, si laki-lakinya kaya raya. Yang kaya raya itu didorong untuk memberikan semua bagian warisnya pada saudara perempuan, sehingga perempuan 1, laki-laki 0. Arti setara itu bukan yang harus sama terus, bukan itu malah nggak setara. Setara itu dipertimbangkan kondisi khususnya itu. Nah, setara dalam misi dan fondasi moral, tetapi dipertimbangkan sama dalam misi dan fondasi moral, tapi dipertimbangkan perbedaannya dalam cara. Jadi cara itu mesti fleksibel. Cara tidak boleh diterapkan lalu bertentangan dengan misi dan fondasi moral. Jadi ada 3 jenis ayat ya, titik berangkat, target antara, tujuan final. Karena harus menyadari kita, kalau ada orang bilang, mari kembali pada Al-Quran, ayat yang mana nih? Kalau ayat target antara dan ayat titik berangkat, ya jangan. Kita harus kembali pada Al-Quran, pada tujuan final itu. Gitu, bahwa sebagian masyarakat masih perlu berproses, ya silakan, tapi target antara jangan diperlakukan sebagai tujuan final, apalagi titik berangkat. Maka dengan cara memahami seperti ini ya, kita terhindar untuk menjadikan Al-Quran sebagai legitimasi untuk melakukan ketidakadilan pada perempuan, dan itu pasti akan mengganggu kesehatan mental perempuan. Jadi prinsip dasarnya adalah berislam itu ikhtiar terus-menerus untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak, termasuk pihak perempuan, yang itu menjadi syarat dari kesehatan mental semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki. Jangan lupa, laki-laki pelaku kedzaliman juga mentalnya tidak sehat. Bahkan kedzaliman yang dia lakukan itu mengindikasikan dia tidak sedang sehat secara mental. Karena mental yang sehat itu pasti dia akan berbuat kemaslahatan, dan mental yang sehat juga mensyaratkan diperlakukan secara maslahat, tidak dolim pada diri sendiri juga. Mungkin itu dari saya ya, Mbak Danisha kembali. Danisha, semoga bisa sangat ini sekali ya, banyak informasi juga pengetahuan yang bisa disampaikan kepada saya pribadi, kemudian juga viewer kita pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini. Sebenarnya tadi saya sempat memiliki beberapa pertanyaan seperti itu, Ibu, tapi sudah panjenengan jabarkan dan juga sudah tuntas sekali. Kayak dukun. Ya, iya, karena memang permasalahan-permasalahan seperti ini sangat hype dan mungkin oleh baik perempuan maupun laki-laki sendiri itu apa ya, kurang aware seperti itu. Jadi seperti apa ya, tidak difokuskan sehingga diremehkan seperti itu. Yang dapat saya ambil juga bahwa perempuan dan laki-laki itu sama-sama khalifah fil ard, begitu ya Ibu. Mohon panjenengan benarkan kalau misalkan saya salah dalam mengambil ini. Yang sama-sama memiliki peranan penting dalam lini kehidupan, menjadi subjek, juga menjadi hal-hal yang bermanfaat di muka bumi ini sebagai anugerah bukannya musibah, seperti itu. Ini waktu kita sudah habis begitu ya, Bu? Bertanya, ini ada yang sudah silakan, ada pertanyaan itu, Nisha. Mbak Hajidah juga sepertinya mau bertanya ya. Mbak Hajidah itu bertanya, apakah ada sesi tanya? Silakan kalau mau bertanya. Tetapi di yang pertanyaan itu bisa diklik itu, Mbak. Mbak Nisa bisa dan membacakan? Kalau enggak saya.
Sudah, saya bacakan ya Ibu. Ini Hmm. dari akun Selka. Menurut pandangan Ibu, kalau korban perkosaan terus hamil dan menggugurkan kandungannya, itu bagaimana Ibu? Nah itu sebetulnya ini kalau bertanyanya pada pandangan mainstream ya enggak boleh. Itu sama saja dengan membunuh bayi kan. Tetapi kalau perkosaan ini bedanya nih. Coba pertimbangkan mental si perempuan korban perkosaan. Bahkan orang korban perkosaan, apalagi geng rap ya, itu ngeri sekali. Itu banyak yang ingin bunuh diri. Banyak yang ingin bunuh diri karena menjadi korban perkosaan. Maka eh, aborsi dalam konteks khusus seperti ini ya, bukan aborsi yang eh, pergaulan bebas, lalu aborsi, bukan dalam konteks itu, tapi dalam konteks ini perempuan korban perkosaan. Kadang yang jadi korban perkosaan itu bahkan masih anak-anak. Maka ada situasi khusus, pertanyaan yang ini sebetulnya sedang dibahas ya. Pertanyaannya adalah, apa sih hukum menjaga jiwa perempuan korban perkosaan? Apa hukumnya menjaga jiwa? Karena mereka jiwanya itu tidak hanya terancam bunuh diri, tapi terancam untuk tidak sehat karena korban perkosaan itu. Bayangan ya, bayangin nih. Hubungan seksualnya kan sebentar. Laki-laki itu ya sudah ngeluarin sperma doang. Perempuan itu akan hamil 9 bulan, akan melahirkan anak, lalu anak itu dinisbatkan pada dirinya sehingga dia yang dianggap berkewajiban untuk mendidik anak itu. Laki-laki dianggap tidak punya kewajiban, kan bukan suaminya. Coba, siapa yang punya inisiatif hubungan seksual? Kan laki-laki sebagai pemerkosa. Lalu perempuan disuruh menanggung dampak panjang dari perkosaan yang dia nikmati seorang diri. Maka perempuan itu memang sangat mungkin dan memang terjadi. Banyak yang kesehatan mentalnya itu drop sekali. Karenanya dalam beberapa pandangan ya, dalam situasi di mana pilihannya sama-sama buruk nih, apakah menyelamatkan nyawa janin ataukah menyelamatkan nyawa ibu, nyawa atau tidak hanya nyawa sebetulnya ya, tapi kondisi psikis ibu. Maka dalam kondisi seperti itu, akhofu dharurennya adalah, kan akhofu dharuren, kalau ada dua pilihan yang buruk, maka harus diambil pilihan yang paling sedikit dampak buruknya. Nah sekarang kalau misalnya ya, janin itu kan belum mulai hidup. Ini kita tidak bicara semua janin, ya konteksnya adalah perempuan korban perkosaan. Sementara ibunya itu akan masih menjalani hidup, ya dia mungkin punya tanggungan kalau dalam keluarga aja, misalnya ada yang membolehkan sebelum 3 bulan, sebelum 120 hari, ada yang membolehkan sebelum 80 hari, memang ada yang melarang sejak ditiupkan ruh atau sejak bertemunya sperma dengan, ada yang melarang begitu. Bukan sejak ditiupkan, tapi sejak itu pertemuan sel telur dan sperma. Ada yang melarang aborsi sejak itu ada, tapi yang sampai 120 hari itu ada dengan alasan yang bisa dibenarkan, dan perkosaan tentu saja dong menjadi alasan yang sangat penting sekali untuk menyelamatkan nyawa ibu. Karena kalaupun lahir itu bayinya selamat, ibunya sepanjang usia anak itu akan diingatkan kepada trauma perkosaan itu. Sehingga banyak yang meskipun tidak semua ya, yang hati-hati ya, kalau tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan ya pasti akan dilarang. Tetapi kalau mempertimbangkan pengalaman perempuan yang sangat tidak adil, bukan tidak adil pada laki-laki, harus menanggung sendiri akibat dari 9 menit itu, maka ada juga yang membolehkan. Ada juga yang membolehkan.
Oke, ada pertanyaan apa lagi Mbak? Seorang Ini perempuan yang ada menikah yang Jidah. dianggap tabu oleh masyarakat, bagaimana Islam memandang? Hukum nikah itu mubah. Perempuan siapapun tidak diwajibkan nikah. Atau paling tidak ya bisa menjadi wajib kalau dengan tidak menikah lalu maksiat. Hukum asalnya mubah, hukum asalnya. Jadi bukan hukum asal nikah itu wajib sehingga laki-laki harus nikah. Ulama itu banyak yang nggak nikah. Tapi keputusan tidak menikah itu harus punya alasan yang kuat, dan alasan kuat itu adalah bisa lebih maslahat, gitu. Bisa lebih banyak maslahat dilakukan ketika tidak menikah. Misalnya para ulama yang memilih jomblo itu salah satu alasannya adalah ini yang saya dengar dari Said Nursi. Saya dengar, makanya saya baca ya. Ulama dari Turki itu salah satu namanya kan Said Nursi. Itu ulama besar di masa Mustafa Kemal Atatürk itu. Nah, beliau itu ulama yang dikejar-kejar oleh pemerintah. Sehingga hidupnya tuh terus menyapa umat, memberi bimbingan gitu ya. Tetapi dia selalu gerilya karena dikejar-kejar oleh pemerintah, dianggap membahayakan. Nah, dia memutuskan untuk tidak menikah. Alasannya apa coba? Ini menarik. Karena dia yakin tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami dan ayah kalau menikah. Karena hidupnya begitu. Jadi dia memutuskan tidak menikah supaya bisa mengabdikan hidupnya untuk umat 100%. Ini kan niat yang luar biasa. Bukan yang sering terjadi sebaliknya ya. Tidak khawatir tidak bisa memenuhi kewajiban, tapi kayak yang santai aja punya banyak itu. Padahal ada yang punya istri 2, lalu ketahuan setelah orangnya meninggal. Jadi si istri baru tahu kalau sebenarnya ternyata selama ini saya punya teman yang ayahnya begini, meninggal, ibunya baru tahu. Coba kok nggak merasa berdosa? Dan itu gimana ya, menyakiti istri dan anak kok nggak dianggap sebagai pelanggaran agama, itu gimana itu? Jadi gitu Mbak, kalau intinya begini, memutuskan menikah harus menjadikan keputusan ini membuat kita makin maslahat. Memutuskan tidak menikah juga keputusan itu harus menjadi media untuk kemaslahatan. Jadi beda nanti antara orang yang nggak mau menikah supaya bebas dengan siapa saja, udah jelas beda, hukumnya menjadi berbeda sekali. Gitu kira-kira ya Mbak Nisha, Danisha, dan teman-teman sekalian, mungkin sudah cukup, kita tutup aja yuk. Baik Ibu, terima kasih untuk siang menjelang sore hari ini. Banyak ilmu sekali yang kita dapat, yang mungkin kita sebagai Khalifah Fil Ard bisa menerapkan dalam lini-lini kehidupan kita. Saya pribadi mengucapkan terima kasih telah tim Ngaji KGI telah bersedia untuk melakukan collab ya istilahnya dengan Kopri Rayon Perjuangan Ibnu Aqil. Semoga tetap terjaga silaturahmi dan tetap membumikan nilai-nilai Islam yang adil dan beradab satu sama lain. Saya berterima kasih sekali lagi khususnya kepada Ibu Nurrofiah. Gitu. Sama-sama Mbak Danisha, salam buat teman-teman Kopri Rayon Ibnu Aqil, IAIN, mana tadi? Malik Ibrahim. Win Maulana Malik Ibrahim. Malang ya? Betul, Malang. Salam buat sahabat-sahabat Kopri. Semoga terus berproses menjadi versi diri yang terbaik, supaya bisa melindungi diri sendiri dari sikap diskriminatif, dan supaya juga bisa menjaga diri. Kalau menjadi versi diri yang terbaik itu artinya tidak melakukan diskriminasi juga, dan supaya bisa menjaga kesehatan fisik sekaligus mental. Dan kita tidak bisa
bergantung pada orang lain untuk bisa menyehatkan mental kita, yang bisa kita andalkan untuk menyehatkan mental kita adalah nomor satu diri sendiri. Ayo pegang kendali. Kendali ini kendali atas hidup kita. Kalau ada orang mendefinisikan perempuan yang baik begini, ayo kendalikan. Baik menurut siapa? Dan untuk siapa? Apakah baik buat perempuan dan untuk perempuan atau tidak? Dan kita harus memastikan apapun yang kita anut nilai ya, cara pandang dan lain sebagainya, itu memastikan tidak mengandung diskriminasi pada perempuan. Semoga tetap sehat, selamat, dan semangat bermanfaat selagi sempat, karena aku manfaat maka aku ada. Teman-teman bisa ikut lagi nih, nanti malam insya Allah juga akan ada ikut live jam 20.30 bersama Pintu Hukum. Nah ini temanya juga menarik. Feminisme dalam perspektif Islam. Ayo ikut jam 20.30 ya. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Saya Bu. simpan ya. Saya simpan nanti kalau mau buka lagi silakan. Oke, izin nutup.